Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frizal Saputra dengan NIM 102210005. Dan saya Ahmad Yarudin dengan NIM 102210009. Kami akan melaksanakan tugas yaitu membuat sesi tanya jawab mengenai pertemuan kelima hukum pajak. Nah, saya akan memberikan pertanyaan kepada Mas Afrizal. Bagaimana sih pembagian hukum pajak itu? Di pembagian hukum pajak sendiri itu ada dua, Mas. Yang pertama itu hukum pajak formal dan hukum pajak material. Saya akan membahas yang pertama. Hukum pajak formal itu berkaitan dengan prosedur penetapan suatu utang pajak, dan yang kedua itu hukum pajak material itu berisi tentang peristiwa, keadaan, atau transaksi yang akan dikenai pajak. Guna mewujudkannya dibutuhkanlah hukum pajak formal. Baik, Mas Afrizal, terima kasih. Dan saya akan kembali menanyai Mas Khairuddin, apakah ada undang-undang yang menjadi landasan atau dasar hukum pengaturan pajak di Indonesia? Ya, terima kasih Mas Afrizal atas pertanyaannya. Saya akan jawab ya. Nah, di sini ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1995 tentang biaya materai, itu yang pertama. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 yaitu tentang pajak bumi dan bangunan. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yaitu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Lalu yang keempat itu ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yaitu tentang penghasilan. Nah, yang kelima ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yaitu tentang pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa dan penjualan atas barang mewah. Lalu yang keenam itu ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Lalu yang ketujuh ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 yaitu tentang biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Lalu yang terakhir itu ada ke-8 yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang pengadilan pajak. Nah, untuk selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan kepada Mas Afrizal. Bagaimana sih sistematis kedudukan hukum pajak di Indonesia itu? Oh iya, saya akan menjawab, Mas ya. Yeah. Menurut undang-undang itu, kedudukan hukum pajak di Indonesia itu menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 itu mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 angka 1, di mana berisikan pajak ialah kontribusi wajib pajak pada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang memiliki sifat memaksa berdasarkan undang-undang serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan dan kemakmuran rakyat. Dapat diketahui bahwa kedudukan hukum pajak sendiri itu ialah bagian dari hukum publik. Hukum pajak ini mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dan rakyat sebagai wajib pajak. Itu, Mas. Terima kasih atas jawabannya, Mas. Ya. Saya akan bertanya kembali, Mas. Yang terakhir ini, apa saja yang menjadi hubungan hukum pajak dengan hukum lain, Mas? Monggo dijawab. Saya akan menjawabnya, Mas ya. Langsung saja. Ada hubungannya keterkaitannya hukum pajak dengan hukum lainnya, yaitu yang pertama ada hukum pajak dengan hukum tata negara. Seperti hukum pajak yang menyangkut hukum tata negara karena memungut pajak melalui pelaksanaan oleh pemerintah gunanya untuk membiayai keseluruhan dari negara. Lalu yang kedua itu hubungan pajak antara hukum administrasi negara. Salah satunya yaitu pemungutan pajak pada wajib pajak adalah kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintahan. Lalu yang ketiga itu ada hukum pajak dengan hukum pidana. Bahwasanya hukum pajak itu menyangkut pidana karena jika wajib pajak tidak membayar pajak dan berbohong maka dikenakan pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku. Nah, karena ketentuan pidana juga diatur dalam hukum pajak, Mas. Nah, lalu yang terakhir itu ada hukum pajak itu kaitannya sama hukum perdata. Bahwasanya perbuatan-perbuatan hukum kan dalam perpajakan berada dalam lingkungan perdata seperti pendapatan, rekayasa, perjanjian, penyerahan, pemindahan hak karena warisan, kompensasi, pembebasan utang dan sebagainya. Kurang lebihnya seperti itu, Mas. Oh iya, terima kasih Mas atas jawabnya yang terakhir itu. Ya, sama-sama.
Ya, terima kasih untuk kami, semoga bermanfaat dari sesi tanya jawab yang kita laksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.